berharga disajikan sebagai hadiah langsung. Tampaknya Raja Naga dan cucu dari Raja Herring Hitam memiliki hubungan yang sangat baik. Pikir Skeleton Kings pada diri mereka sendiri. Wang Xian, ini terlalu berharga. Ling Honggu membuka mulutnya saat melihatnya. Ambillah, aku telah memperoleh lebih dari selusin harta bawaan di domain tak terkalahkan. Wang Xian tersenyum. Dia telah memperoleh lebih dari selusin harta bawaan di seluruh domain tak terkalahkan. Meskipun dia dapat menggunakan setiap atribut, terlalu banyak tidak berguna baginya. Adapun pusat kekuatan Istana Naga, itu adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk mengolah bola naga mereka sendiri. Baik, Ling Honggu tersenyum padanya, dan menyimpannya. Hehe. Raja Iblis Roh tidak bisa menahan tawa saat melihat pemandangan ini. Sekarang Ling Honggu tidak hanya memiliki kakek yang kuat, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan Raja Naga, dia juga sangat senang memiliki dua pendukung yang kuat ini. Raja Herring Hitam juga tersenyum ketika dia melihat bahwa tulang merah roh telah disingkirkan. Ada sangat sedikit hubungan pribadi antara yang kuat, tetapi dia sangat senang melihat pemandangan ini. Potensi Raja Naga, menurutnya, jauh lebih kuat daripada cucunya. Ling Honggu menghormati Skeleton King satu per satu. Setelah puluhan menit, Raja Elang Hitam melambaikan tangannya, dan mereka sampai di sebuah istana. Ada 11 kursi di istana, jelas untuk tulang merah Wang Xianling dan Raja Kerangka. Melihat situasi ini, Wang Xian sedikit mengernyit. Raja Pluto kita telah mengirimkan berita bahwa saluran dunia akan segera dibuka, mari kita diskusikan masalah memasukinya. Raja Elang Hitam memandang mereka dan berkata langsung. Hah? Wang Xian terkejut ketika dia mendengar kata-kata tiba-tiba dari Raja Herring Hitam. Raja Naga, kamu belum pernah mendengar tentang masalah ini, tetapi tidak lama lagi seluruh Keitian primordial kontinen akan mengetahuinya. Melihat ekspresi terkejut Wang Xian, Raja Herring Hitam berkata kepadanya. Jalur dunia, lintasan dunia alam semesta. Dari alam semesta Jiuyuan kita ke alam semesta lain. Wang Xian bertanya dengan heran. Sepertinya kamu, Raja Naga, mengerti sedikit. Kali ini, saluran dunia dibuka oleh monster langit berbintang di tanah pegunungan dan lautan, dan mereka juga membuka gerbang kampung halaman mereka, yang mengarah ke dunia binatang raksasa langit berbintang, yang merupakan alam semesta langit berbintang. Dinasti Elang Hitam Wang Xian terus menjelaskan. Tanda seru. Alam semesta berbintang. Wang Xian sedikit mengangguk. Dia belajar sesuatu tentang alam semesta berbintang dari Menara Void, alam semesta berbintang, alam semesta tempat lahir raksasa langit berbintang. Ngomong-ngomong, raksasa langit berbintang di Jiuyuan Universe adalah milik orang luar. Adapun alasannya, dia tidak tahu, tapi kali ini dia harus bisa bertanya pada Raja Elang Hitam. Pelajari tentang misteri alam semesta. Rahasia alam semesta, saluran dunia terbuka. Selanjutnya, pembukaan saluran dunia adalah peluang dan krisis bagi kita. Raja Pluto membuat kita semua memasukinya. Desas-desus tentang langit berbintang dan alam semesta sangat kuat. Kita harus siap. Kita harus bernegosiasi apakah akan bekerja sama atau bertindak sendiri. Raja Xingshan memandang mereka dan berkata. Ketika kita memasuki alam semesta lain, kita harus ditekan. Jika kita memasuki alam semesta lain, kita tidak akan dapat kembali ke kerajaan ilahi kita dalam sekejap. Jika kita mati, kita mungkin benar-benar mati, yang sangat berbahaya. Seorang Skeleton King sedikit mengernyit dan berkata. Tanda seru. Ini benar-benar berbahaya, tapi itu adalah alam semesta langit berbintang, di mana raksasa langit berbintang lahir, dan sumber daya di sana jauh lebih banyak daripada alam semesta Jiuyuan kita. Lizard King juga berkata dengan ringan, muridnya bersinar terang kita bisa masuk bersama. Jika kita bergabung, pertama-tama kita harus mengesampingkan dendam antara kamu dan Raja Elang Hitam. Selain itu, kita perlu melakukan latihan. Lagi pula, kali ini kita memasuki alam semesta lain, dan itu masih alam semesta yang kuat. Skeleton Raja melihat mereka. Dan, berkata, tanda seru. Ya, Raja Elang Hitam melirik Raja Kadal, dan menjawab dengan suara yang dalam. 9 Skeleton King sedang berbicara. Wang Xian mendengarkan dengan tenang, dan mempelajari beberapa informasi dari percakapan mereka. Raja Herring Hitam dan yang lainnya adalah milik bawahan Raja Pluto saluran dunia dibuka, dan Raja Pluto membiarkan mereka memasuki alam semesta berbintang. Dan jika Anda memasuki alam semesta lain, Anda akan ditolak oleh alam semesta lain, ditekan oleh kekuatan, dan tidak dapat diteleportasi kembali secara instan. Jika Anda mati di sana, kecuali Anda memiliki harta kosmik khusus, Anda benar-benar akan mati jika Anda mati. Sangat berbahaya. Tetapi pada saat yang sama,
alam semesta berbintang juga merupakan harta yang sangat besar bagi mereka. Ada banyak, lebih sedikit makhluk di alam semesta langit berbintang daripada di alam semesta Jiuyuan. Itu adalah rumah raksasa langit berbintang, yang juga menyebabkan mereka memiliki sumber daya yang sangat kaya di sana. Beberapa harta memungkinkan yang kuat untuk menembus belenggu dengan mudah. Bahkan mengubah darah mereka sendiri. Lagi pula, kemampuan garis keturunan dan tubuh khusus raksasa langit berbintang terlalu kuat. Wang Xian mendengarkan diskusi mereka dengan ekspresi termenung di wajahnya. Ada miliaran tahun yang akan datang sebelum malapetaka, dan kemudian itu akan benar-benar tragis, jadi pembukaan saluran dunia ini secara tiba-tiba adalah kesempatan bagi alam semesta Jiuyuan kita. Pada saat itu, orang-orang kuat dari ras puncak kita harus membiarkan murid-murid yang kuat dari ras tingkat tinggi masuk, untuk mendapatkan lebih banyak orang yang kuat, agar dapat menghadapi bencana dengan lebih baik. Kata Raja Burung Hering Hitam. Mendengar kalimat ini, mata Wang Xian berkedip. Ayo bersiap dulu, lalu berkumpul di Lord Pluto King. Lizard King melirik mereka dan berkata, "Oke." Para Skeleton Kings mengangguk, menunjuk ke Black Vulture King, lalu langsung pergi. Wang Xian memperhatikan mereka pergi, dan matanya tertuju pada Raja Hering Hitam. "Hehe, Raja Naga, apakah kamu memiliki banyak keraguan?" Raja Hering Hitam memandang Wang Xian dan bertanya dengan senyum di wajahnya. "Memang, aku tidak tahu banyak tentang Black Eagle King dan percakapanmu." Wang Xian mengangguk. Itu normal untuk tidak tahu. Tentang malapetaka, tentang alam semesta, bahkan para murid dari ras puncak tidak tahu. Hanya mereka yang telah maju ke master yang memenuhi syarat untuk tahu. Raja Elang Hitam tersenyum dan melanjutkan dengan kekuatan Raja Naga saat ini, dia memenuhi syarat untuk mengetahui. Mengenai malapetaka, itu adalah malapetaka, lebih baik dikatakan itu adalah perang besar. Pertempuran besar antar alam semesta. Setiap pertempuran besar adalah pembersihan dan reinkarnasi dari alam semesta besar. Kakek, mengapa ada perang antar alam semesta? Ling Honggu, yang berada di samping, bertanya dengan rasa ingin tahu. Akankah seluruh alam semesta musnah? Apa tingkat perang ini? Apakah ini sangat tragis? Wang Xian berkata dengan heran. Raja Elang Hitam mengangguk, catatannya sangat tragis. Sebelum malapetaka terakhir, 5 ras puncak musnah. Klan kerangka kita lahir di era ini, tetapi Raja Kerangka kita selamat dari malapetaka terakhir. Kakek, tidak bisakah kamu bersembunyi dan tidak berpartisipasi dalam perang? Ling Honggu bertanya dengan curiga. Tidak ada gunanya, yang lemah akan mati. Ambil musuh kita, yang kuat di alam semesta kosong. Mereka memasuki alam semesta kita dan bisa berteleportasi. Kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Beberapa raksasa langit berbintang juga memiliki kemampuan yang menakutkan. Ada juga ras di alam semesta yang disebut hantu. Mereka tidak bisa dibunuh atau dihancurkan, mereka hanya bisa ditekan. Ras ini bisa merasakan lokasi makhluk hidup. Raja Elang Hitam menggelengkan kepalanya. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihancurkan. Mata Ling Honggu sedikit melebar, penuh keterkejutan. Yah, tentu saja ada cara untuk membunuh mereka, dan itu adalah harta keberuntungan. Raja Hering Hitam berkata, diikuti dengan menggelengkan kepalanya, tapi harta semacam ini, tidak banyak di alam semesta. Ada ras yang menakutkan. Wang Xian juga sedikit mendecakkan lidahnya. Iya, tidak ada orang kuat yang bisa menjamin selamat dari malapetaka, bahkan balapan puncak pun tidak 100% pasti bertahan. Raja Elang Hitam mengangguk. Raja Hering Hitam, klan kerangkamu tampaknya sangat kuat saat ini. Kata Wang Xian kepadanya. Haha, memang, meskipun skeleton klan kami hanya menerobos di era ini, kami telah mewarisi kemampuan yang kuat. Dalam kesengsaraan pengukuran terakhir, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tulang kering, dan skeleton klan kami lahir dari tulang kering dan mengumpulkan kekuatan dari mayat. Ini adalah keuntungan terbesar dari skeleton klan kami. Klan kerangka lahir dari era ini. Mengandalkan tulang yang tak terhitung jumlahnya dari malapetaka terakhir, mereka telah memadat menjadi ras puncak saat ini. Karena alasan inilah sejumlah besar pria kuat lahir di klan kerangka mereka. Menurut Raja Hering Hitam, jumlah tingkat dominasi alam semesta klan kerangka adalah yang terbesar di antara semua ras puncak. Tidak ada ras puncak yang berani meremehkan mereka. Bahkan ras puncak yang selamat dari 1 atau 2 bencana. Terima kasih, Raja Hering Hitam, telah memberitahu saya. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah Raja Hering Hitam, berterima kasih padanya. Hehe. Berita ini tidak terlalu rahasia. Saluran kosmik akan dibuka dalam 1000 tahun. Pada saat itu,
ras utama akan merilis berita. Pada saat itu, murid yang kuat dari alam semesta Jiu Yuan akan dapat memasuki alam semesta berbintang. Raja Naga, jika kamu pergi, berhati-hatilah. Raja Hering Hitam mengingatkan sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk. Kakek, apakah benar-benar ada banyak harta di sana? Aku juga akan pergi. Ling Honggu menatap Raja Hering Hitam dan berkata, kamu bisa pergi ke sana. Meskipun sangat berbahaya di sana, peluangnya juga sangat kuat. Raja Elang Hitam mengangguk tentu saja, yang paling penting adalah kamu memiliki buah kebangkitan yang diberikan Raja Naga kepadamu, tulang merah. Hah, tidak perlu, aku membeli beberapa di pelelangan terakhir, cukup. Raja Elang Hitam sedikit terharu, tapi dia tetap menolak. 1 atau 2 buah ini sudah cukup. Wang Xian mengangguk dan menyimpannya. Wang Xian, maukah kamu pergi ke Starry Universe? Ling Honggu menatap Wang Xian dan bertanya. Saya akan, tentu saja. Wang Xian mengangguk langsung saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar di alam semesta. Starry Universe adalah pilihan yang bagus. Wang Xian juga mengangguk dalam diam. Setelah kembali dari domain tak terkalahkan, kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat. Saat ini, jika dia ingin berkembang begitu cepat, dia hanya tahu satu tempat. Tanah pegunungan dan lautan. Kecuali tanah pegunungan dan lautan, tanah harta karun lainnya dan sumber daya utama telah ditempati oleh ras puncak. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan jumlah yang besar. Tapi ada raksasa langit berbintang yang kuat di tanah pegunungan dan lautan, dan ada juga risiko yang sangat besar. Sekarang saluran dunia terbuka, bagi Wang Xian, alam semesta langit berbintang adalah tempat yang sangat bagus. Pada saat itu, tidak hanya dia, tetapi juga orang-orang kuat dari Istana Naga dapat dikirim ke alam semesta langit berbintang. Raja Naga, jika kamu ingin pergi, perhatikan keselamatanmu. Sebelumnya, kamu menyinggung orang kuat dari keluarga Phoenix dan Malaikat. Di Jiu Yuan Universe, karena aturan dan fakta bahwa elf membantumu saat itu, keluarga Phoenix dan Malaikat tidak berani mengirim orang kuat untuk menyerangmu. Tetapi di Star Universe, sulit untuk mengatakannya. Aku akan memperhatikan. Wang Xian mengangguk, matanya bersinar terang. Keluarga Malaikat ingin menghancurkan diri mereka sendiri lagi, dan tembakan keluarga Phoenix di wilayah tak terkalahkan membuat mereka sudah memasuki situasi keabadian. Jika mereka bertemu dengan murid yang kuat dari 2 ras utama di alam semesta langit berbintang, jika mereka tidak menyerang Wang Xian akan menyerang mereka. Selama dia bertemu murid yang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan mereka. Saat itu belum bisa dipastikan siapa yang akan membunuh siapa. Haha, oke, Raja Naga, apakah kamu tinggal bersama ras iblis roh selama beberapa hari? Aku ingin kembali ke wilayahku sendiri untuk menangani beberapa hal. Kata dinasti Elang Hitam sambil tersenyum sambil menatapnya. Wang Xian mengangguk. Wang Xian, mengapa kita tidak pergi ke Starry Universe bersama-sama? Raja Hering Hitam pergi, Ling Honggu menatap Wang Xian dan mengundangnya. Aku masih ingin bertindak sendiri. Setelah berpikir sejenak, Wang Xian menolak. Kekuatan dan kecepatannya saat ini jauh lebih kuat daripada Ling Honggu, dan lebih baik bertindak sendiri. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Wang Xian mengobrol dengan Ling Honggu, dan tidak lama kemudian, Raja Iblis Roh juga masuk, dan mereka mengobrol sebentar. Wang Xian tidak bertahan lama dalam perlombaan roh iblis, dan dia kembali pada hari keempat. Saat ini, dia menerima pesan dari Lan Qingyue. Informasi ini tentang alam semesta langit berbintang, tentang saluran dunia. Sepotong informasi ini diteruskan kepadanya oleh Xiao Lan dan Xiao Zai. Xiao Lan dan Xiao Zai saat ini berada di lautan tanah pegunungan dan lautan. Saluran dunia kali ini dibuka oleh raksasa langit berbintang. Qingyue, berapa banyak informasi yang dikirim Xiao Lan dari Xiao Zai? Wang Xian kembali ke Istana Naga dan bertanya pada Lan Qingyue. Xiao Lan, Xiao Zai dan yang lainnya mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada binatang langit berbintang yang kuat di tanah pegunungan dan lautan yang telah membuka jalan yang sangat besar dan tak tertandingi. Bagian ini dapat mengarah ke alam semesta lain, alam semesta tempat lahir binatang raksasa langit berbintang, dan banyak binatang raksasa langit berbintang telah memasuki alam semesta itu. Lan Qingyue segera berkata kepada Wang Xian. Binatang raksasa di langit berbintang meraung, dan saluran dunia dibuka. Apakah sudah dibuka? Wang Xian mendengar pesan dari Lan Qingyue, matanya berbinar. Seperti yang dikatakan Raja Elang Hitam, sumber daya alam semesta Jiu Yuan telah ditempati oleh berbagai ras puncak. Ketika malapetaka terakhir baru saja berakhir,
ras puncak yang selamat menempati semua tanah harta karun. Seiring waktu, berbagai ras lahir, tetapi sebagian besar harta karun masih dapat diperoleh dengan mudah oleh ras puncak. 95% sumber daya di seluruh alam semesta Jiuyuan terkonsentrasi pada balapan puncak. Ini juga alasan mengapa balapan puncak begitu kuat. Sudah sangat sulit bagi Istana Naga untuk berkembang. Pembukaan saluran alam semesta berbintang kali ini merupakan kesempatan bagi Istana Naga. Tentu saja, ini juga merupakan peluang bagi ras kuat lainnya di seluruh alam semesta Jiuyuan. Namun, dalam kesempatan ini, mungkin ada krisis yang kuat bercampur. Alam semesta langit berbintang, yaitu alam semesta tempat lahirnya raksasa langit berbintang, di mana bahkan penguasa yang kuat pun harus berhati-hati. Lagi pula, Anda tidak dapat melarikan diri dalam sekejap, dan banyak harta yang menyelamatkan jiwa tidak berguna. Jika Anda mati, Anda benar-benar akan mati. Perdana Menteri Turtle, Wang Xian datang ke Dragon King Hall dan berkata kepada Perdana Menteri Turtle. Raja Naga, segera, Perdana Menteri Turtle terbang dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada sepotong informasi untuk Anda terima. Selain itu, beritahu masalah ini kepada murid-murid yang mulia Istana Naga Universal di tingkat puncak, dan biarkan mereka bersiap. Wang Xian melambaikan tangannya, dan pesan dari Raja Hering Hitam dan yang lainnya langsung masuk ke pikiran Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Turtle menyerapnya sejenak, dan segera mengangguk. Kami tidak tahu banyak tentang alam semesta langit berbintang. Untuk memasuki alam semesta langit berbintang selanjutnya, apakah akan membentuk tim atau bertindak sendiri? Biarkan mereka memutuskan sendiri, kata Wang Xian, dan dia merasakan buah jiwa yang terlahir kembali di pohon leluhur. Baru-baru ini, buah janin yang mengembalikan jiwa belum digunakan, yang juga menyebabkan jumlah buah janin yang kembali dari jiwa di Istana Naga mencapai lebih dari 4.000. Selain itu, kami memanggil lebih dari 2.000 murid Istana Naga yang kuat lainnya, dan biarkan mereka masuk juga. Semua pendatang masing-masing akan memiliki buah yang mengembalikan jiwa. Wang Xian melanjutkan pesanan. Ini Raja Naga. Saya akan segera memanggil semua pemimpin dan pembangkit tenaga listrik untuk membahas masalah ini. Kata Perdana Menteri Turtle. Yah, jangan khawatir, mungkin perlu beberapa saat untuk melewati jalur kosmik. Kata Wang Xian. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Kali ini, Wang Xian akan membiarkan semua orang kuat dari Istana Naga lewat. Setelah mencapai puncak yang mulia, pertempuran adalah jalan pintas jika ingin menerobos. Inilah mengapa ada begitu banyak orang kuat yang pergi ke domain tak terkalahkan. Wang Xian menyalakan Cosmic Intellectual Brain dan melihatnya setelah mengetahui bahwa informasi tersebut belum dikirim. Dia tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, dia meminta Lan Qingyue untuk mengawasi situasi di Xiaolan Xiaoshai. Yin, waktu berlalu hari demi hari, dan setahun berlalu dalam sekejap mata, tetapi pada hari ini, raungan yang mengejutkan dunia tiba-tiba datang dari kedalaman pegunungan dan lautan yang jauh. Suara besar ini sepertinya menyebar ke seluruh benua primordial Kaitian. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, dia samar-samar bisa merasakan paksaan yang kuat dari raungan ini. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang di atas Istana Naga dalam sekejap, dan melihat ke arah kedalaman lautan di tanah pegunungan dan lautan. Dari tingkat binatang langit berbintang raksasa apa raungan ini berasal? Suara ini kuat dan memaksa. Gumamnya, melihat ke arah laut dengan sedikit terkejut. Dia tinggal dalam kehampaan untuk waktu yang lama, dan setelah tidak ada suara gemuruh kedua, dia kembali ke Istana Naga. Raja Naga, dalam setengah tahun, ras puncak kami akan mengeluarkan pernyataan tentang otak intelektual kosmik, dan saluran dunia ke alam semesta langit berbintang akan dibuka. Pada saat itu, kami akan mendorong murid yang kuat dari ras tingkat tinggi untuk memasukinya. Raja Naga, kamu bisa menunggu ratusan atau ribuan tahun untuk masuk. Jika kamu masuk lebih dulu, mungkin ada bahaya. Pada saat ini, pesan dari Raja Elang Hitam. Datang. Wang Xian melihatnya dan menjawab dengan rasa terima kasih. Xiao Xian, Xiaolan, dan Xiao Shai telah memasuki alam semesta langit berbintang, dan bersama mereka, ada hampir semua raksasa langit berbintang di pegunungan dan lautan. Pada saat ini, Lan Qingyue terbang dan berkata kepada Wang Xian. Xiaolan Xiao Shai dan yang lainnya telah pergi ke alam semesta berbintang. Lalu biarkan mereka masuk lebih dulu. Qingyue, Anda memiliki beberapa informasi khusus tentang alam semesta berbintang. Anda segera memberitahu Perdana Menteri Gui dan saya, setengah tahun kemudian, kita dapat memasuki alam semesta berbintang, kata Wang Xian dengan mata berbinar. Oke, Lan Qingyue mengangguk.
Xiaoshai Xiaolan milik darah raksasa langit berbintang, karena mereka adalah raksasa langit berbintang, alam semesta langit berbintang adalah rumah mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita bagus bagi Istana Naga untuk membuat mereka memimpin. Pada saat ini, di otak kecerdasan alam semesta, karena raungan yang menakutkan ini, seluruh benua primordial Keitian benar-benar mendidih. Deru ini menyebar jauh, jauh di dalam Keitian primordial kontinen. Banyak murid yang kuat telah mendengarnya. Banyak murid yang kuat berdiskusi dengan kaget. Setengah tahun berlalu dengan cepat, tetapi pada hari ini, sebuah berita tiba-tiba menyebabkan seluruh Keitian primordial kontinen, dan bahkan seluruh Jiuyuan Universe, benar-benar mendidih. Kabar ini datang dari Pik Rache. Berasal dari lebih dari satu balapan puncak. Malaikat, setan, klan Phoenix, klan harimau, klan Xuanwu, klan elf, klan penyihir, klan kerangka, orang suci, klan Hades, kerajaan abadi, klan kerajaan. Hari ini, di alam semesta Jiuyuan, ada total 12 balapan puncak. 12 balapan puncak ini merilis berita satu persatu di hari yang sama. Klan elf di kedalaman pegunungan dan lautan, saluran antara alam semesta Jiuyuan dan alam semesta langit berbintang dibuka. Alam semesta langit berbintang, tempat kelahiran raksasa langit berbintang, memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan harta yang tak terhitung jumlahnya, menunggu untuk dijelajahi. Ini adalah kesempatan bagi semua ras di alam semesta Jiuyuan. Klan iblis masih ada miliaran tahun yang akan datang sebelum malapetaka. Jika Anda tidak ingin memusnahkan klan, Anda hanya bisa menjadi lebih kuat. Alam semesta berbintang adalah satu-satunya jalan keluar bagi yang kuat dari semua ras. Keluarga kerangka Anda sangat beruntung. Sebelum malapetaka datang, ada jalan antara alam semesta Jiuyuan dan alam semesta bintang, dan cara untuk menjadi lebih kuat. Memasuki binatang raksasa di langit berbintang untuk mencari peluang adalah satu-satunya kesempatan untuk selamat dari malapetaka. Klan malaikat mereka yang memasuki alam semesta langit berbintang dan menerobos untuk menjadi penguasa dapat bergabung dengan klan malaikat saya. Klan malaikat akan menjadi pendukung terkuat Anda di masa depan. Klan harimau dewa mereka yang kuat di ranah dominasi dapat bergabung dengan klan harimau dewa kita. Klan harimau dewa kita akan mengatur murid yang kuat untuk melangkah ke alam semesta langit berbintang. Murid dari Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur di atas tingkat kedua dapat bergabung. Pluto Anda mungkin mati jika Anda memasuki alam semesta bintang, tetapi jika Anda tidak masuk, Anda akan mati 100% dalam malapetaka. Alam semesta bintang akan meningkat dengan sendirinya, yang merupakan satu-satunya harapan Anda untuk bertahan hidup dalam malapetaka di masa depan. 12 ras puncak secara bersamaan menerbitkan informasi satu persatu di otak intelektual universal. Dalam sekejap, ledakan alam semesta. Alam semesta mendidih. Balapan puncak tidak bertanya tentang balapan lanjutan, mereka sudah mencapai puncak. Sebagian besar sumber daya alam semesta Jiuyuan juga ditempati oleh mereka. Untuk beberapa harta yang baru lahir, ras puncak umumnya tidak akan merebutnya dari ras tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hal-hal selain harta karun mereka sendiri. Murid-murid dari ras puncak semuanya berlatih di dalam klan. Bahkan klan kerangka yang suka berperang dan Hades yang terus-menerus membunuh dan melahap hanyalah pertempuran internal. Mereka sama sekali tidak tertarik pada balapan tingkat lanjut. Sekarang ke-12 balapan puncak telah mengeluarkan pernyataan sekaligus, yang bisa dikatakan membuat semua ras mendidih. Apa arti dari pernyataan yang dibuat oleh ras puncak? Saluran antara alam semesta Jiuyuan dan alam semesta berbintang telah dibuka, sehingga kita dapat memasuki alam semesta berbintang. Ada alam semesta di luar kita. Kita adalah murid dari alam semesta Jiuyuan. Apa yang ada di alam semesta berbintang? Tanda tanya, terutama pernyataan klan Ming dan klan kerangka, jika ingin selamat dari malapetaka, masuklah ke alam semesta berbintang. Bahkan Mingzu dengan belak-belakan mengatakan bahwa memasuki alam semesta berbintang dapat menyebabkan kematian, tetapi jika mereka tidak masuk, mereka akan mati 100% saat malapetaka datang. Selain itu, setiap balapan puncak mengungkap kengerian bencana. Artinya, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dimusnahkan. Bahkan ras tingkat tinggi tidak tahu banyak tentang malapetaka itu. Selain itu, masih ada miliaran tahun sebelum itu bisa datang, jadi tidak banyak orang kuat yang peduli. Tapi sekarang, dari informasi semua ras puncak, mereka tahu kengerian bencana itu. Miliaran tahun memang jauh, jauh dari mereka. Namun, tidak peduli ras tingkat tinggi mana, ketika mereka melihat informasi ini, mereka segera memanggil semua orang yang kuat. Ras maju yang kuat, mereka telah berlanjut selama miliaran tahun, itu mudah.
Bahkan beberapa ras tingkat lanjut teratas tidak memiliki masalah untuk melanjutkan selama puluhan miliar tahun. Sekarang melihat informasi tentang puncak balapan, mereka langsung menjadi gugup. Ras mana yang ingin menghadapi genosida? Tidak ada yang mau dimusnahkan. Tidak perlu pembangkit tenaga ras puncak untuk berkonspirasi melawan kita. Apa yang harus mereka katakan itu benar. Saya pikir kita bisa pergi dan melihat. Ya, ras puncak tidak perlu berbohong kepada kita. Seorang master acak dari ras puncak dapat menghancurkan semua ras maju kita. Ada legenda samar di alam semesta bahwa bahkan ras puncak mungkin tidak dapat bertahan dari bencana, melahirkan orang yang kuat. Mungkin saja, mungkin semakin kuat kekuatan alam semesta kita, semakin mudah itu untuk melawan malapetaka. Beberapa orang kuat dari kekuatan rasial berbicara dan berspekulasi. Ras puncak tidak perlu menipu mereka, apalagi ditipu oleh 12 ras puncak. Kedua, dari informasi ras puncak, mereka juga mengetahui bahwa ras puncak tidak memiliki niat jahat terhadap mereka. Semua kekuatan ras di alam semesta mengetahui kekuatan ras puncak, yang berada pada level yang berbeda dari mereka. Siapapun yang sedikit berpikir akan tahu bahwa ini adalah ras puncak yang ingin menghasilkan orang yang lebih kuat di alam semesta. Faktanya, memang demikian, tujuan dari balapan puncak adalah untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan alam semesta Jiuyuan. Yang kedua adalah membiarkan mereka menjelajahi jalannya. Menjelajahi alam semesta yang sangat besar, alam semesta tempat lahirnya raksasa langit berbintang, sulit bahkan untuk dijelajahi oleh ras puncak. Ini membutuhkan sejumlah besar murid yang kuat. Dan sebelum malapetaka datang, semakin kuat orang-orang di alam semesta Jiuyuan, semakin baik. Mungkin, ada orang kuat yang bisa mendapatkan peluang besar di alam semesta berbintang dan menjadi orang kuat teratas. Bukan tidak mungkin. Jika memang ada orang kuat dengan keberuntungan luar biasa, mungkin mereka bisa mencapai puncak master selama miliaran tahun. Bagaimanapun, itu adalah alam semesta yang belum berkembang. Ini adalah alam semesta yang tidak diketahui, alam semesta yang penuh dengan bahaya dan peluang. Kita masih harus pergi dan melihatnya. Pergilah, kita harus pergi. Sudah sangat sulit bagi kita untuk meningkatkan dan membuat terobosan. Segera, murid orang kuat dari ras yang tak terhitung jumlahnya siap untuk pergi ke alam semesta langit berbintang. Mereka semua tahu bahwa mungkin ada bahaya di sana, tetapi pada saat yang sama peluang mendapatkan peluang juga lebih besar. Terutama monster tua di Invincible Domain, ketika mereka mendapat kabar, mereka sangat bersemangat. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung terbang menuju kedalaman lautan di tanah pegunungan dan lautan. 12 balapan puncak diumumkan pada saat yang sama. Tampaknya kali ini harus ada banyak murid yang kuat dari 9 asal semesta. Di Istana Naga, Wang Xian melihat berita itu, matanya berbinar. Daya pikat alam semesta baru tidak bisa ditolak oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Terutama para pemain kuat yang sudah lama tidak menembus. Mereka siap mencari peluang di masa lalu. Jika Anda beruntung, Anda bisa terbang ke langit. Bukan tidak mungkin. Wang Xian melihat ke depan, dan matanya bersinar terang. Pada posisi depan terdapat formasi, pada formasi ini disajikan pemandangan yang dinamis. Di depan perspektif, ada kehampaan yang luas, dan ada meteorit besar di depannya. Di beberapa planet, berbagai tumbuhan dan pohon tumbuh, memancarkan vitalitas yang kuat. Namun, tidak ada makhluk biasa di planet ini. Hanya ada beberapa tanaman khusus. Ini adalah perspektif Xiaolan Xiaoshai. Kemanapun Xiaolan Xiaoshai pergi, Lan Qingyue dapat menghubungi mereka dan melihat apa yang mereka lihat. Xiaolan Xiaoshai telah memasuki alam semesta langit berbintang, dan Lan Qingyue memerintahkan mereka untuk menjelajahi alam semesta baru ini. Selama periode waktu ini, dia melihat beberapa penampakan alam semesta langit berbintang dan memperoleh beberapa informasi. Sumber daya alam semesta langit berbintang memang relatif kaya. Raja Naga, sekarang banyak ras yang kuat telah terbang menuju kedalaman gunung dan laut. Bahkan ras puncak memiliki sejumlah besar murid yang kuat menuju ke sana. Perdana Menteri Gui berdiri di samping dan berkata kepada Wang Xian. Aku pergi, tapi hati-hati. Wang Xian mengangguk dan berkata, aku akan pergi untuk melihat situasinya terlebih dahulu, dan setelah aku memberitahumu, semua murid akan pergi ke sana. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Wang Xian memesan beberapa barang lagi, terbang keluar dari Istana Naga, dan terbang menuju kedalaman lautan di tanah pegunungan dan lautan. Anggota Istana Naga akan memasuki alam semesta berbintang, tetapi mereka harus berhati-hati terhadap beberapa orang kuat saat masuk. Yang terkuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix.
Perlombaan puncak masuk dan dikunci. Swoosh! Wang Xian terbang dengan cepat di atas lautan. Kedalaman lautan, dulunya merupakan daratan pegunungan dan lautan, bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling berbahaya di alam semesta. Inilah binatang langit berbintang raksasa, surga bagi binatang buas yang menakutkan, dan ada banyak keberadaan yang menakutkan di sini. Dapat dikatakan bahwa jumlah binatang buas yang menakutkan dan raksasa langit berbintang di tanah pegunungan dan lautan sebanding dengan beberapa ras puncak. Ini adalah area terlarang untuk pembangkit tenaga listrik lainnya. Ini adalah surga bagi raksasa langit berbintang dan binatang buas yang sunyi. Namun, pada saat ini, tidak banyak makhluk laut yang kuat di sekitarnya, dan bahkan bayangan raksasa langit berbintang tidak dapat terlihat. Awalnya, bagian dalam tanah pegunungan dan lautan akan membuat orang merasa berdebar-debar, tetapi sekarang telah hilang sama sekali. Wang Xian terbang ke dalam, dan kadang-kadang bisa melihat beberapa murid kuat dari ras lain terbang menuju kedalaman. Sekelompok orang, jelas masih banyak orang kuat yang ingin pergi dan melihat-lihat. Wang Xian terbang selama beberapa hari, dan tiba-tiba merasa bahwa nafas di depannya telah berubah. Kerumunan itu kosong, dan suasana liar menyerbu ke arah mereka. Nafas ini berbeda dengan alam semesta Jiuyuan. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya, dan terus terbang ke depan. Setelah terbang beberapa hari lagi, gunung-gunung yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. Setiap gunung berdiri di lautan, samar-samar membawa paksaan yang kuat. Ada banyak pohon di gunung yang terlihat sangat kuno. Itu dia. Pada saat ini, dia melihat ke depan, dengan ekspresi kaget di matanya. Sejauh mata memandang, itu adalah tempat yang sangat mengejutkan dan sangat aneh. Ruang di dalam ruang, seperti dua dunia yang ditumpangkan. Ada kekosongan besar, dan tiba-tiba kekosongan lain muncul di dalamnya, dengan area yang sangat luas. Dan di daerah sekitarnya, murid kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul dengan padat saat ini. Phoenix terbang. Hades diselimuti kegelapan. Harimau dewa yang agung. Topi bambu menjulang di atas penyihir misterius itu. Malaikat mengepakkan sayapnya. Negeri dongeng istana ilusi di atas kepala. Menginjak awan, murid orang suci memegang lupin dan buku. Basalt dengan cangkang kura-kura Xuanjia yang tebal. Sekelompok orang kuat dari ras puncak berkumpul di pintu masuk dunia ini. Dan di sekitar pintu masuk ini, masih ada banyak murid kuat dari ras tingkat tinggi di benua Keitian primordial. Mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget. Selain mereka, ada balapan mencolok di posisi tengah. Di bawah balapan itu, ada kapal perang langit berbintang yang sangat besar, seluruh kapal perang langit berbintang sebanding dengan ukuran beberapa bintang. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju dunia yang tidak dikenal. Wang Xian melihatnya, matanya bersinar terang, dia bergerak dan mendekati pintu masuk. Saluran antara alam semesta kita dan alam semesta bintang baru saja dibuka, dan bahkan pembangkit tenaga ras puncak tidak berani memasukinya. Alam semesta bintang adalah tempat kelahiran raksasa langit berbintang. Jika Anda memasukinya dan tiba-tiba bertemu dengan raksasa langit berbintang yang menakutkan, Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Ilmuwan di dunia teknologi sedang menganalisis karakteristik alam semesta langit berbintang, dan semua ras puncak sedang menunggu data mereka. Murid berbicara. Dia mengalihkan pandangan dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak masuk ke dalam, juga tidak terlalu dekat. Semua orang menunggu, berdiri di sana dengan tenang, sementara para murid yang kuat di sekitar mereka terus berdiskusi. Perlombaan puncak tampaknya menunggu beberapa berita. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari kemudian, sesosok Mesya terbang keluar dari kapal perang di tengah. Suara itu menyebar, dan semua murid yang kuat di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas. Penindasan 3 tingkat, penindasan ini terlalu kuat, pembangkit tenaga ras puncak tidak dapat melompat untuk bertarung di sana, ras tingkat tinggi kita memasukinya, dan bahkan kekuatan tempur diturunkan 1 tingkat. Kita tidak dapat kembali ke dewa kita sendiri dalam sekejap, bahayanya sangat meningkat, dan tingkat kematian akan sangat tinggi. Tetapi para ilmuwan di dunia teknologi juga mengatakan bahwa ada sumber daya yang sangat kaya, yang dapat meningkatkan tubuh fisik, dan bahkan ada banyak buah dari berbagai atribut. Para murid yang kuat dari ras tingkat tinggi es dibahas dengan kaget. Beberapa pria kuat sedikit khawatir dan sedikit takut. Terlalu berbahaya untuk tidak dapat kembali ke kerajaan Tuhan. Murid dari garis keturunan penyihir, adalah tugas kita untuk menjelajahi dunia baru dan mendapatkan akses ke pengetahuan baru. Di sisi garis keturunan penyihir, seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan kostum penyihir hitam berkata dengan ringan, dan menghilang dalam sekejap dengan gerakan sosoknya.
Pada posisi di belakangnya, seorang penyihir melangkah langsung ke langit berbintang tanpa ragu sedikit pun. Ada puluhan ribu penyihir dalam garis keturunan penyihir. Silsilah penyihir sangat langka jumlahnya, dan puluhan ribu penyihir bisa masuk, yang sudah sangat besar. Wang Xian samar-samar bisa merasakan bahwa penyihir yang melangkah pertama harus berada di peringkat ketiga atau keempat dari penguasa alam semesta. Saat ini informasi tentang alam semesta langit berbintang masih belum jelas, yang jelas pemain kuat yang masuk lebih dulu tidak terlalu kuat. Buddha abadi kerajaan abadi, ayo pergi. Seorang lelaki tua botak dengan patung Buddha besar di atas kepalanya berteriak pelan, dan juga terbang ke dalam. Dalam garis keturunan kerajaan abadi, ratusan ribu murid yang kuat memasukinya. Balapan puncak masuk satu persatu, tetapi setiap balapan puncak meninggalkan beberapa orang kuat di pintu masuk. Mereka ditangguhkan di sana, seolah-olah menunggu kembalinya klan mereka, dan juga tampaknya menunggu transmisi informasi. Hehe, aku merasakan aura naga, hehe. Pada saat ini, di tempat klan malaikat, seorang malaikat tampan bersayap dua berdiri di depannya, dan dia perlahan melihat ke arah posisi Wang Xian. Menara Void, teleportasi Void. Hah, Wang Xian yang berdiri di sana menonton tiba-tiba merasakan jantungnya menegang, ekspresinya berubah, dan dia segera melihat ke atas. Keempat mata saling berhadapan. Wang Xian memandangi malaikat bersayap 12 itu. Malaikat bersayap 12 yang sangat tampan, dia berdiri di sana, menatap dirinya sendiri dengan tenang. Jubah putih menutupi tubuhnya, dengan 3 karakter terukir di atasnya. Pangeran ketiga dari klan malaikat, malaikat cerah. Wang Xian memandangnya, pupil matanya sedikit menyusut. Pangeran ketiga menatapnya dengan tenang, dan melihat ke sisinya. Pantau semua anggota Istana Naga. Begitu seseorang dengan darah naga masuk, begitu Istana Naga masuk, segera kunci mereka dan bunuh mereka. Aku tidak ingin ada murid Istana Naga yang hidup setelah memasuki Star Universe. Dia memandangi malaikat pertempuran kekar di sampingnya dan memerintahkan. Titik. Ini yang mulia pangeran ketiga. Beri aku Raja Naga. Malaikat kekar bersayap 12 itu mengangguk, dan juga menatap Wang Xian. Kekuatan pangeran ketiga itu menakutkan, begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuhku seketika. Malaikat kekar itu juga menakutkan dalam kekuatan, dan dia juga bisa dengan mudah membunuhku. Wang Xian berdiri di sana, wajahnya sedikit berubah. Kekuatan pangeran ketiga, menurut perkiraan Wang Xian, setidaknya di atas penguasa alam semesta tingkat kelima. Bahkan dimungkinkan untuk mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari Master Alam Semesta, atau bahkan lebih tinggi. Malaikat yang menatapnya sekarang juga sangat kuat. Benar saja, pangeran ketiga masih ingin menghancurkanku. Kurasa, begitu aku memasukinya, orang kuat dari keluarga malaikat akan membunuhku. Wang Xian sedikit mengernyit, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Keluarga malaikat tidak dapat melakukan apapun padanya di sini, tetapi mereka dapat melakukannya di alam semesta langit berbintang. Alam semesta langit berbintang adalah rumah harta karun yang tidak diketahui, meskipun ada bahaya, mungkin saja orang yang kuat melayang ke langit. Menurut pemikiran orang kuat, pangeran ketiga tidak akan pernah membiarkan orang kuat di Istana Naga pergi ke alam semesta langit berbintang untuk mencari peluang. Kemungkinan besar, biarkan mereka masuk dan kemudian hancurkan. Jika aku ingin masuk sekarang, aku masih bisa kabur dari kunci mereka. Wang Xian berpikir di dalam hatinya, dia memiliki gulungan pelarian di tangannya, dan dia bisa kabur seketika. Meskipun pelarian instan ini agak acak, ini juga merupakan harta yang menyelamatkan jiwa, dan dapat digunakan 3 kali. Saya bisa menggunakan sarang ibu untuk memimpin pembangkit tenaga listrik Istana Naga ke dalamnya, dan kemudian melarikan diri. Ayo pergi, pikirnya dalam hati, dan menghilang dalam sekejap dengan gerakan tubuhnya. Pangeran ketiga, pegang ini untuk mencegah orang dengan darah naga dibawa pergi dari ruang kehidupan. Ketika Wang Xian menghilang, di sebelah keluarga malaikat, mata Qing Jiang Suofeng tertuju pada pangeran ketiga. Di depan pangeran ketiga, patung kepala naga langsung muncul. Melihat patung ini, pangeran ketiga menunjukkan senyuman di wajahnya dan sedikit mengangguk. Ini untuk mencegah murid kuat lainnya pergi bersama murid kuat Istana Naga di ruang hidup mereka. Sesampai di sana, dapat dirasakan melalui kepala naga ini, dan pangeran ketiga juga dapat mengirim seseorang secara langsung, atau mengikutinya secara langsung. Istana Naga kecil, dan kamu masih ingin bertarung denganku. Pangeran ketiga mencibir, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Begitu dia bisa bergerak sendiri, Xiao Xiaolonggong akan menghancurkannya sesuka hati. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian kembali ke Istana Naga dan datang ke Aula Raja Naga dengan ekspresi termenung di wajahnya.
Anli, dia tergerak dan berteriak, tetapi tidak ada jawaban, dan kemudian dia merasakan istana naga, mengeluarkan otak intelijen alam semesta, dan mengirim pesan ke Anli. Raja Naga, panggil aku. Segera, sosok Anlai muncul, dan pada saat ini dia terlihat sedikit energi. Hah? Wang Xian memandang Anlai, dengan ekspresi terkejut di matanya. Anlai, kekuatanmu menjadi lebih kuat. Ya, Raja Naga, aku bisa berlatih di Menara Void, dan Menara Bintang di domain tak terkalahkan adalah salah satu Menara Void teratas, dan seluruh alam semesta Void tidak memiliki terlalu banyak. Kemudian aku mempelajarinya dan menemukan fungsi lain, yang sangat meningkatkan kekuatanku. Kata Anlai. Bersemangat. Void Tower di Invincible Domain jelas merupakan harta karun teratas di Void Universe. Yang penting adalah bahwa harta ini bukan dari tingkat harta bawaan biasa, tetapi tingkat mesin perang yang menakutkan. Tidak banyak dari mereka di seluruh alam semesta yang kosong. Harta yang begitu kuat sekarang ditempati oleh Anlai sendirian, dan energi di dalamnya telah meningkat secara dramatis. Sebuah kebohongan, seberapa jauh jarak teleportasimu sekarang? Mata Wang Xian berbinar, dan dia bertanya dengan penuh harap. Jika jarak teleportasi Anli sangat jauh, maka sangat mungkin untuk membiarkan Anli lewat terlebih dahulu, baru kemudian membawa mereka ke sana. Jika kamu berteleportasi jarak jauh, aku bisa berteleportasi ke tengah dari sisi sungai Tianheng. Kata Anlai. Apakah jarak ini? Wang Xian sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Jarak ini tidak terlalu aman. Kisaran yang diselidiki oleh dunia teknologi kira-kira seluas seluruh sungai Tianheng. Setelah diteleportasi secara gelap, dilihat dari teknologi dunia teknologi, beberapa petunjuk dapat dideteksi. Sekarang Wang Xian telah dapat memastikan bahwa kemampuan Anlai termasuk dalam kemampuan teleportasi keluarga kerajaan Void dari alam semesta Void, setelah ditemukan, mungkin akan sangat merepotkan. Raja Naga, sekarang aku bisa dengan mudah mengendalikan Menara Void. Jika aku mengendalikan Menara Void, jarak teleportasinya bisa meningkat 10 kali lipat. Kali ini, Anli menambahkan lagi. Benarkah? Mata Wang Xian berbinar, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Pergi, ikut aku. Dengan gerakan tubuhnya, dia segera melanjutkan terbang menuju kedalaman tanah pegunungan dan lautan bersama Anlai. Ketika dia masih jauh dari pintu masuk dunia, dia berhenti. Memindai sekeliling, setelah memastikan bahwa tidak ada orang kuat, Wang Xian memberi petunjuk arah. Panggil Void Tower, katanya. Oke Raja Naga. Darkly mengangguk, dan saat berikutnya, Void Tower besar muncul di depannya. Raja Naga, ayo masuk. Anlai berkata padanya, dan langsung membawanya ke posisi yang dikendalikan oleh Void Tower, Void Seat. Raja Naga, aku duduk di tahta Void, dan kemampuanku bisa sangat ditingkatkan. Dalam hal penginderaan ruang, aku bisa merasakan posisi di depanku. Ada sejumlah besar orang kuat berkumpul. Aku bisa merasakan sisi lain dari alam semesta berbintang, dan aku bisa meregang jauh dan jauh. Duduk di tahta Void, Anlai berkata kepada Wang Xian. Bagus sekali, kamu akan segera berteleportasi ke batas menara kosong dan memasuki alam semesta berbintang, apakah kamu tidak akan ditemukan? Wang Xian bertanya padanya. Tidak ada orang kuat yang dapat menemukan Void Tower di pintu masuk Starry Universe. Dia diam-diam berkata, dengan bantuan kekuatan Void Tower, dia dengan cepat merasakannya, dan saat berikutnya, mereka menghilang. Sumber daya besar dari alam semesta berbintang. Dalam kehampaan yang aneh, menara kehampaan gelap muncul dari udara tipis. Tidak jauh dari sana, ada sebuah bintang. Bintang itu mengandung vitalitas yang agung, di atas bintang itu terdapat banyak tumbuh-tumbuhan. Tempat ini sepertinya sangat jauh dari saluran kosmik. Wang Xian berdiri di samping Anlai, melihat ke stasiun pemantauan, mengamati sekeliling, dengan ekspresi kaget di matanya. Di sini, Wang Xian tahu, adalah tempat Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya berjalan. Untuk jarak ini, Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya terbang sehari sebelum tiba. Bisa dibayangkan seberapa jauh jarak ini. Ya, Raja Naga, kita sudah sangat jauh. Anli berdiri dan mengangguk. Oke, Anlai, kamu segera menghubungi Perdana Menteri Gui, dan kemudian mengambil alih murid-murid kuat dari Istana Naga. Adapun bagaimana mereka akan bertindak, biarkan mereka memutuskan sendiri. Selain itu, biarkan mereka berhati-hati dengan orang-orang kuat dari keluarga Phoenix dan Angel, dan segera kabur jika bertemu dengan mereka. Wang Xian menginstruksikan Anlai. Itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Kamu tetap berhubungan dengan semua murid yang telah memasuki alam semesta berbintang setiap saat.
Selain itu, Anli, kamu harus berhati-hati untuk tidak membiarkan beberapa pembangkit tenaga dari ras puncak mengetahui kemampuanmu, dan yang terbaik adalah tidak menemukan menara Void. Wang Xian merenung sejenak dan terus memesan. Titik. Kemampuan Anli sama dengan Void Royal Family di Void Universe, yang terbaik adalah tidak memberi tahu ras puncak lainnya. Ya, Darkly mengangguk. Ini aku serahkan padamu, aku akan pergi dan melihat-lihat. Seperti yang dikatakan Wang Xian, dia menunjuk ke arah Anlai, dan saat berikutnya dia muncul di luar. Sekarang kekuatan Anlai telah meningkat, itu adalah kartu lubang besar untuk Istana Naga. Sekarang, dia tidak memiliki masalah membunuh master tingkat pertama dalam hitungan detik. Ketika dia sampai di posisi luar, Wang Xian langsung merasakan bahwa kekuatannya telah ditekan. Kemampuan bertarung dengan lompatan ditekan oleh 3 level. Namun, jika seseorang dari ras puncak alam semesta Jiu Yuan masuk, kekuatan Wang Xian juga akan sebanding dengan penguasa tingkat kedua. Bagaimanapun, kekuatan mereka juga telah ditekan. Namun, jika menghadapi raksasa langit berbintang yang kuat dari alam semesta langit berbintang, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Raksasa langit berbintang di tingkat puncak yang mulia dapat bersaing dengan Wang Xian. Tentu saja, karena kecepatan Wang Xian, elf pendamping, dan klon hantu, kekuatan Wang Xian masih hampir tak terkalahkan di ranah dominasi Orde Kedua. Harta bawaan juga telah ditekan. Kekuatan penekan ini sangat kuat. Sepertinya yang terbaik adalah tidak memprovokasi raksasa langit berbintang dari alam semesta berbintang. Gumam Wang Xian, Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya terbang menuju kedalaman bersama dengan sekelompok raksasa langit berbintang di tanah pegunungan dan lautan. Wang Xian hanya mengetahui situasi di sekitar rute mereka, tetapi dia tidak mengetahui tempat lain. Semuanya masih perlu dieksplorasi sendiri. Selain itu, di alam semesta langit berbintang, otak kecerdasan kosmik tidak dapat lagi digunakan. Jika ingin menghubungi, Anda perlu menggunakan cakram batu komunikasi. USA membuat pelat batu komunikasi milik Istana Naga, dan para murid Istana Naga di alam semesta langit berbintang dapat berkomunikasi di pelat batu komunikasi. Pergi ke planet itu dan lihatlah. Wang Xian bergerak, dan dengan cepat mendekati planet itu. Mata naga terus memindai, dan matanya perlahan bersinar. Planet ini, Wang Xianfei terbang, dan segera merasakan gelombang energi agung datang dari atas. Begitu dia pindah, dia langsung terbang. Ada harta karun. Dengan gerakan tubuhnya, dia segera mencapai puncak minat, dan energinya dirasakan, dan dia datang ke lautan planet samudra dalam sekejap. Dalam pandangannya, dia melihat tanaman merambat berwarna merah darah yang tumbuh di bagian terdalam lautan. Pohon anggur ini mengandung energi atribut air yang kuat. Wang Xian memasuki lautan, dan dengan lambaian tangannya, dia menarik seluruh sulur, merasakannya dengan tangannya, dan ekspresinya sedikit bersemangat. Harta jenis ini mengandung energi tinggi, yang sebanding dengan rumput dewa dan buah tingkat penguasa. Dia bergumam, planet acak memiliki harta karun seperti itu, dan seharusnya ada banyak planet seperti itu di alam semesta. Bukankah gila memiliki harta karun seperti ini setiap minggu? Juga sangat aneh bahwa seluruh planet ini penuh dengan vitalitas sehingga tidak ada makhluk hidup yang lahir. Gumam Wang Xian. Dia merasa bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan sifat-sifat alam semesta. Dalam kasus planet Jiu Yuan, kehidupan mungkin muncul dalam beberapa juta tahun, atau bahkan kurang dari beberapa juta tahun setelah kelahiran sebuah planet. Poin lainnya adalah raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang mengandung energi khusus di tubuh mereka. Sama seperti Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya, energi di tubuh mereka bukan milik atribut apapun. Kenaikan mereka juga dengan melahap makhluk lain. Mereka tidak menyukai rumput dan buah dewa semacam ini. Mata Wang Xian sedikit berkedip, dia menyingkirkan tanaman merambat, dan dia terus mencari di planet ini. Segera, dia menemukan banyak sumber daya yang berguna untuk kultivasi. Selain itu, ia juga menemukan beberapa buah yang istimewa. Buah-buahan ini tidak memiliki 9 atribut, tetapi mengandung jenis energi khusus. Wang Xian mengeluarkan yang paling sedikit energinya, ragu sejenak, dan langsung melahapnya. Memasuki perut, buah cepat dicerna. Energi khusus memasuki tubuh, energi ini sangat aneh, dapat mengubah tubuh fisik. Energi membuat tubuh fisik lebih kuat. Buah-buah ini juga berguna jika diambil, tetapi efeknya sangat kecil. Ini harus menjadi buah yang suka dimakan raksasa langit berbintang. Gumam Wang Xian, alam semesta langit berbintang ini adalah harta yang sangat besar bagi alam semesta Jiu Yuan. Sekarang aku bisa menebak mengapa malapetaka itu begitu tragis. Tebaknya dalam hati.
Saat malapetaka datang, saluran kosmik terbuka, artinya Anda bisa masuk ke alam semesta lain. Dan ini juga menimbulkan masalah. Artinya, apa yang sangat umum dan tidak berguna di satu alam semesta adalah harta yang sangat besar bagi alam semesta lain. Ini secara alami menciptakan perselisihan. Dan harta alam semesta lain, yang lebih berharga bagi alam semesta lain, juga akan dirampok. Pertempuran besar dipicu di sini, dan seiring berjalannya waktu, saat malapetaka datang, mereka akan bertarung. Tentu saja, ini hanya dugaan Wang Xian, malapetaka itu sangat tragis, ini mungkin salah satunya, harus ada aspek lain. Terus jelajahi, jika saya dapat menemukan 100.000 planet seperti itu, saya akan dapat membuat terobosan. Kata Wang Xian, dia melihat ke satu arah, menggerakkan tubuhnya, dan segera terbang. Puluhan ribu planet, dari perspektif alam semesta Jiuyuan, termasuk setetes air di lautan. Pasti tidak akan ada kekurangan di alam semesta langit berbintang, menurutnya itu tidak akan sulit. Dengan sumber daya satu planet, 100.000, sudah cukup baginya untuk menerobos. Kegembiraan muncul di matanya, dan dia dengan cepat menghilang ke langit berbintang. Dan yang kuat yang memasuki perlombaan puncak segera melihat sumber daya yang sangat besar dari alam semesta berbintang. Anak dari raksasa langit berbintang. Ada begitu banyak sumber daya, ada begitu banyak harta sumber daya di satu planet. Para penyihir yang pertama kali memasuki alam semesta langit berbintang, sekelompok orang yang kuat, mereka melayang di atas sebuah planet, dengan tatapan berapi-api di mata mereka. Hanya satu planet yang memiliki begitu banyak sumber daya, dan sebuah planet adalah setetes air di lautan di alam semesta. Dari sini terlihat bahwa alam semesta langit berbintang pasti memiliki sumber daya yang sangat besar dan tak tertandingi. Beberapa ras puncak lainnya akan segera mendapatkan informasinya, dan mereka menggunakan kompas komunikasi untuk segera mengirimkan penghilangan. Begitu banyak sumber daya dan harta yang cukup untuk membuat mereka mengambil risiko. Ada pesan dari yang kuat yang masuk. Ada banyak sumber daya di alam semesta berbintang. Sumber daya sebuah planet cukup untuk menyamai kumpulan ras yang lemah dan maju. Anda dapat menjelajah. Sebelum Anda masuk, Anda masing-masing yang kuat akan memiliki pelat batu komunikasi, yang dapat mengirimkan informasi dalam pelat batu komunikasi ini. Selain itu, jika Anda menemukan harta karun, ada penjaga langit berbintang raksasa di sekitar Anda. Anda dapat memberitahu berita ini kepada ras puncak manapun. Jika harta itu diperoleh, penemunya bisa mendapatkan 5% dari sumber daya. Puncak ras tidak akan membunuh orang untuk merebut harta karena beberapa harta. Di klan penyihir, masih ada beberapa penyihir kuat yang belum masuk. Ketika mereka mendapat berita, mereka melihat sekeliling dan berbicara langsung. Kali ini, semua balapan puncak tidak menyembunyikan balapan lanjutan. Ada dua alasan untuk ini, salah satunya adalah bahwa alam semesta langit berbintang adalah alam semesta yang lengkap dan kuat dengan area yang luas, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dijelajahi oleh ras puncak mereka dalam waktu singkat. Yang kedua adalah murid dari ras tingkat tinggi lainnya dapat membawa beberapa informasi dan menemukan lebih banyak harta ketika mereka memasukinya. Selain itu, kekuatan mereka sangat lemah, dan harta yang bisa mereka dapatkan, bahkan ras puncak memandang rendah mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan beberapa harta berharga, jadi mereka bisa melaporkannya ke balapan puncak. Ini sama-sama menguntungkan. Hah, benarkah ada banyak harta karun? Sekali lagi, orang dewasa ras puncak tidak perlu berbohong kepada kita. Jika mereka ingin mencari kuli, mereka bisa memperbudak kita. Ayo, ayo masuk, ayo masuk. Beberapa pria kuat merenung sejenak, dan segera memasuki interior alam semesta langit. Berbintang, tanda seru. Segera, semakin banyak orang kuat masuk ke dalam. Semua murid yang kuat tahu bahwa hanya dengan masuk ke sini mereka dapat memperoleh peluang besar. Hanya dengan begitu ada kesempatan untuk menginjakan kaki di puncak alam semesta. Wang Xian tidak tahu lokasi pintu masuk ke alam semesta langit berbintang pada saat ini. Wang Xian sedang terbang cepat di kehampaan. Dan saat ini, semua murid yang kuat sudah masuk ke Istana Naga. Terbang menuju lingkungan alam semesta langit berbintang. Kecepatannya tidak bisa terlalu cepat. Waspadai lingkungan Anda. Jika Anda bertemu dengan raksasa langit berbintang yang kuat, kekuatan Anda sendiri akan ditekan dan Anda akan berada dalam bahaya. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri, mengamati sekelilingnya terus-menerus. Ada planet di sana. Terbang selama beberapa jam, sebuah planet hidup muncul di hadapan Wang Xian. Dengan gerakan tubuhnya, dia datang ke sekeliling planet dan melihatnya dengan hati-hati. Planet ini mirip dengan yang terakhir ditemui,
hutan padang rumput pegunungan Alpen. Tidak, cabang-cabang itu bergerak lagi, dan tidak ada angin. Namun segera, Wang Xian memperhatikan pegunungan tinggi di planet ini. Gunung-gunung tinggi itu sangat menarik perhatian, menjulang ke awan, dan ada banyak tumbuhan khusus yang melilit puncak gunung-gunung tinggi itu. Tumbuhan itu berwarna abu-abu, dan di puncak gunung yang tinggi, ada dahan yang bergetar. Cabang ini hidup. Tampaknya beberapa planet masih memiliki kehidupan. Wang Xian bergumam, melihat cabang ini. Dia menemukan bahwa cabang ini sebenarnya terhubung ke semua cabang gunung di sekitarnya. Selain itu, ia juga menemukan masalah yaitu sumber daya di planet ini tidak sebanyak yang ia temui terakhir kali. Bahkan tidak sampai setengahnya. Menarik, jika kamu tidak bisa merasakan kekuatan cabang ini, kamu bisa mencobanya. Wang Xian berpikir sendiri, dengan lambaian tangannya, mesin penggiling 5 elemen muncul di tangannya, dan jatuh langsung ke arah cabang di bawah. Swiss, Swiss, Swiss. Cabang itu tampaknya merasakan suatu ancaman, dan mengarah ke posisi pabrik besar 5 elemen. Desir, desir. Ketika pabrik besar 5 elemen mendekat, tiba-tiba, cabang-cabang padat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, menyerang pabrik besar 5 elemen. Hah! Wang Xian sedikit terkejut, dan dengan lambaian telapak tangannya, gelombang energi jatuh ke penggilingan besar 5 elemen. Di penggilingan besar 5 elemen, seekor naga hijau keluar dan langsung menyerang cabang-cabangnya. Desir, desir. Tapi saat berikutnya, adegan yang mengejutkan Wang Xian terjadi. Cabang-cabang di gunung tinggi planet itu berguncang dengan cepat, dan kemudian Wang Xian menemukan bahwa seluruh planet berguncang di mana-mana. Rasanya seperti menghadapi gempa bumi yang mengerikan. Segera setelah itu, cabang yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari planet ini, cabang yang padat, sangat menakutkan. Eksistensi menakutkan berakar di planet ini. Hah? Bagaimana situasinya? Apakah ini monster bintang raksasa? Monster bintang raksasa dengan atribut kayu. Apakah dia beristirahat di sini? Atau apakah planet ini melahirkan monster bintang raksasa ini? Wang Xian sangat terkejut, tetapi cabang yang tak terhitung jumlahnya ini tidak membuatnya merasa terancam. Hancurkan itu. Dengan lambaian tangannya, itu berubah menjadi cakar naga yang menyala-nyala, cakar naga yang menyala-nyala yang menakutkan, dan meraihnya ke bawah. Crackling, boom. Segera setelah itu, suara serangan keras datang. Zizizi, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya juga mengeluarkan suara aneh. 5 elemen dimusnahkan, mati. Cabang besar ini hanya memiliki kekuatan bertarung dari puncak yang mulia, yang jauh lebih lemah dari Wang Xian. Gumpalan kekuatan pemusnah menyapu, dan cabang-cabang kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Bum bum bum. Cabang-cabang bergetar hebat seolah merasa sangat putus asa. Seluruh planet juga bergetar hebat dan perlahan terbelah. Planet ini, hancur. Terletak di tengah planet yang terbelah, energi yang kuat datang. Di inti planet, massa energi hijau mengembun bersama. Energi penuh vitalitas, serta aura khusus lainnya, terutama atribut kayu, bercampur dengan energi khusus lainnya. Apa ini? Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dia merasa bahwa energi ini memiliki efek yang besar pada kultivasinya. Mungkinkah cabang itu adalah raksasa langit berbintang, yang lahir di planet ini? Sebagian besar energi dan sumber daya seluruh planet diserap oleh anak raksasa langit berbintang ini. Dia menebak, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Seluruh planet seperti rahim seorang ibu, mengandung kehidupan yang kuat dan menakutkan. Ini juga menyebabkan raksasa langit berbintang berukuran sangat besar dan alasan mengapa kerajaan Tuhan tidak diperlukan. Jika ini masalahnya, aku harus lebih berhati-hati. Wang Xian berpikir sendiri. 3730